Halo semuanya, kali ini kita akan membahas materi tentang dot matrix 8x8. Ini adalah materi lanjutan dari output pada ATmega. Yang pertama kita bahas adalah konsep dari dot matrix. Dot matrix layaknya LED array, namun tersusun dalam bentuk matrix 8x8. Ya, umumnya memang 8x8. Ya, berarti di situ terdapat 8 kolom dan 8 baris, sehingga total ada 64 LED. Kalau kita perhatikan di gambar ini, ya, kalau gambar kiri ini, untuk menyalakan salah satu LED, misal LED 1 di baris 1, kolom 4, yaitu di baris 1, kolom 4, maka baris 1 kita set logik positif, dan baris 4 kita set logik negatif, karena di semua baris terhubung dengan anoda, di semua kolom terhubung dengan katoda. Jadi begitulah konsep dari dot matrix. Secara fisik, kaki-kaki pada dot matrix tersusun di bagian atas dan bawah secara acak dengan urutan sesuai pada gambar ini ya. Jadi R itu row atau baris, C itu kolom atau kolom ya. Jadi ini merepresentasikan kolom mana, baris mana. 1-8 letaknya acak seperti ini. Maka kita harus mengurutkan berdasarkan pinout ini. Menuju ke konsep menyalakan dot matrix. Seperti yang sudah dicontohkan tadi, bila akan menyalakan LED pada baris 1 kolom 4, maka langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita set logik 1 pada baris 1 atau high, sehingga seluruh baris 1 menjadi positif. Nah, seperti ini, semuanya positif, satu baris. Kemudian kita set kolom 4 dengan logik 0, sehingga seluruh kolom 4 menjadi negatif. Satu kolom akan bernilai negatif semua. Dengan demikian, di LED pada baris 1 kolom 4, anoda terhubung ke listrik positif dan katoda terhubung dengan listrik negatif, sehingga listrik akan mengalir dan akan menyalakan LED pada baris 1 kolom 4. Agar yang lain tidak ikut menyala, kita set kebalikannya, sehingga tidak memungkinkan untuk LED-LED yang lain akan menyala, karena anoda positif, katoda positif, LED tidak akan menyala. Demikian juga pada baris. Kita set baris dengan kebalikannya atau selain satu, yaitu low, sehingga semua LED tidak akan menyala. Misalkan di bagian sini, anoda nanti akan mendapatkan negatif dan katoda positif, maka tidak akan menyala karena polaritasnya terbalik. Kemudian selanjutnya, bila akan menyalakan LED pada baris 1 kolom 4 dengan ATmega, maka langkah yang harus dilakukan yaitu misalkan kolom dipasang ke port A, bagian kolom kita hubungkan ke port A, dan bagian baris kita hubungkan ke port B. Seperti ini, maka kita set logikanya, merah adalah logika 1, biru adalah logika 0 atau low. Sama halnya di bagian baris, merah adalah logika 1 dan biru adalah logika low atau 0. Sebagai catatan, urutan kolom umumnya kolom 1 sama dengan pin 0 dan kolom 8 adalah pin 7 dari kanan ke kiri, sedangkan baris 1 adalah pin 0 dan baris 8 adalah pin 7. Jadi untuk menyalakan, maka kita perintahkan dua port tersebut secara bersamaan, yaitu port A dan port B kita nyalakan bersamaan tanpa ada jeda. Kita ambil datanya ya dari least significant bit menuju most significant bit. Demikian pula di bagian baris. Kita ambil dari paling atas ke pojok kanan dan paling bawah ke pojok kiri. Jangan lupa titik koma. Setelah itu kita kasih delay untuk menahan nyalanya.
Kemudian untuk menyalakan baris 1 kolom 7, maka kita tinggal men-set pin pada kolom 7 dengan logika 0. Sehingga seluruh kolom 7 akan menjadi negatif. Dengan demikian, LED pada baris 1 kolom 7 akan menyala. Dan juga LED pada baris 1 kolom 4. Lalu bagaimana apabila kita akan menyalakan baris 4 kolom 4? Mudah saja ya, menurut logika tadi kita tinggal nyalakan saja kolom 4 dengan logika high, yang pastinya akan menyalakan baris 4 kolom 4 karena akan terhubung antara anoda dan katodanya. Namun terjadi permasalahan, yaitu baris 4 kolom 7 bagian sini akan ikut menyala karena anoda dan katodanya dapat listrik, yaitu anoda positif dan katoda negatif di bagian sini ya. Sehingga pada baris 4 kolom 7 LED juga akan ikut menyala. Padahal kita tidak menginginkan untuk menyala pada LED ini. Bagaimana solusinya? Kita menggunakan istilahnya line scanning. Apa itu line scanning? Yaitu menyalakan LED dari tiap baris satu persatu dengan delay yang sangat singkat. Prinsip line scanning ini sesuai dengan prinsip kerja layar TV. Jadi silahkan coba cek video punyanya The Slow-Mo Guys tentang bagaimana TV bekerja ya, di link ini kurang lebih. Silahkan di search saja Slow-Mo Guys How TV Work. Maka kita akan bisa mengetahui bagaimana proses kerja sebuah display, di mana di situ nanti akan di-scan per baris. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4 akan menyala secara bergantian selama jeda yang sangat kecil. Jadi, untuk menyalakan titik saja, seperti gambar di samping, maka kita yang pertama kali harus lakukan yaitu menyalakan baris 1 kolom 4 dan 7 dengan jeda yang sangat singkat, seperti ini kurang lebih codingnya. Kemudian dilanjutkan dengan menyalakan bagian baris keempat, yaitu baris 4 kolom 4 dengan jeda yang sangat singkat pula, yaitu seperti ini codingnya. Proses ini nanti akan terus looping dan seolah-olah ketiga lampu tersebut nyala bersamaan, padahal aslinya nyala secara bergantian dengan delay yang sangat pendek. Mungkin kita bisa langsung praktekkan. Nah, ini saya sudah memasang dot matrixnya untuk praktikum ya, sesuai dengan slide sebelumnya, yaitu untuk kolom saya pasangkan di port A, kemudian baris atau row saya pasangkan di port B. Nah, untuk codingnya, misalkan kita pertama kali ngecek dulu apakah bisa menyala, maka port A kita set dulu semua menjadi negatif dan port B positif. Jadi di coding kita port A sama dengan dan port B sama dengan nyala semua ke 8 pinnya. Nah, seperti ini. Jadi port A ini untuk katodanya, port B untuk anodanya. Kalau kita compile, harusnya ini menyalakan dot matrix. Nah, itu ya, menyala cukup terang ya. Jadi menyala cukup terang, ini menyala semua, ini ketutup kabel salah satu. Ya, karena ini pemasangannya emang agak ruwet ya. Nah, seperti itu ya, kelihatan semua. Untuk mencoba seperti di slide, bagaimana kalau kita menyalakan baris 1 kolom 4. Ya, saya beri keterangan di sini. Ini adalah kolom. Kemudian port B adalah barisnya. Nah, ini dalam keadaan nyala. Saya beri keterangan 1 sama dengan nyala. Ini 0 sama dengan nyala. Seperti itu. Jadi kalau saya matikan semua,
Ini matikan semua, yang atas saya balik. Nah, kalau begini keadaannya nanti mati semua ya. Saya mau menyalakan baris pertama kolom keempat. Baris di sini yang pertama saya nyalakan, kolom keempat dihitung dari kanan ya. 1 2 3 4. Di sini saya nyalakan. Nah, seperti ini. Mari kita coba compile. Baris pertama kolom ke 1 2 3 4. Ini kolom keempat. Jadi ini urutannya kolom 1 2 3 sampai 8 di ujung sini. Kemudian barisnya 1 2 3 sampai 8 di bawah sini. Ini agak miring biar terlihat di kamera. Nggak masalah, yang penting nanti disesuaikan saja. Coba saya geser kameranya. Nah, seperti ini mungkin ya, agak miring sedikit, nggak apa-apa. Ini 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya. Ini baris 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya sampai 8 turun. Kemudian saya coba nyalakan dua lampu, misalkan di baris 1 kolom 7 dan 4. Barisnya tetap 1 yang dinyalakan ini ya. Nah, kolomnya 7 dan 4. Berarti ini sudah 4 di sini. 5 6 7 di bagian sini saya ganti jadi 0. Harusnya ini dua lampu menyala. Kita compile. Nah, seperti itu ya. Jadi ada dua lampu, yaitu baris 1 kolom 4 dan 7. Nah, kemudian kasus yang tadi, kalau ingin menyalakan 3 lampu, kita coba apakah benar kalau saya mau menyalakan 3 lampu yang nyala malah 4 lampu. Misalkan dengan kolom 4 saya ingin, misalkan di baris 4 saya juga ingin menyalakan baris 4, di sini saya nyalakan. Maksud saya adalah menyalakan baris 4 kolom 4. Tapi kalau skripnya ditulis seperti ini, harusnya yang menyala nanti 4 titik. Mari kita coba. Nah, seperti itu, 4 titik yang menyala ya. Jadi harus dilakukan line scanning. Line scanning itu bagaimana? Seperti yang di slide sebelumnya. Jadi kita menyalakan baris dan kolom ini satu persatu tiap baris dengan cepat. Paling gampang menyalakannya tiap baris saja. Dengan delay misalkan di bawah 10, pakai 5 atau pakai 1. Coba kita kasih delay. Misalkan saya cek yang agak besar aja ya, 20 milisecond. Ini untuk baris ke 1 ya. Jadi baris keempat saya matikan. Kemudian kita copy saja, nggak usah repot-repot. Nah, ini untuk baris keempat. Saya hanya ingin menyalakan 1 lampu di kolom keempat ini. Ya, coba saya compile dengan delay 20 milisecond. Seperti apa nanti? Nah, seperti itu ya. Nampak nyala hampir bersamaan ya. Kalau saya lihat langsung di sini berkedip sih, tapi kalau di kamera tidak nampak berkedip. Ya, jadi seolah-olah bisa nyala 3 lampu sekaligus. Padahal itu bergantian, 2 lampu di baris pertama dan 1 lampu di baris terakhir. Kalau delaynya saya tambahin misalkan dengan 30 atau 40 mungkin, 40. Kita coba. Nah, seperti itu, kedipannya semakin nampak flickering ya. Kalau kita kurangi semakin kecil, maka flickeringnya semakin tidak akan nampak. Kemudian bagaimana kalau kita akan membuat karakter pada dot matrix? Sebagai contoh seperti ini. Sama prosesnya menggunakan line scanning dengan melakukan scanning 8 baris satu per satu. Jadi kita nyalakan dulu baris pertama, dilanjut baris kedua, baris ketiga dan seterusnya sampai baris 8. Dengan pemetaan pada kolom sesuai dengan gambar. 0 di sini artinya nanti kolom menyala, 1 artinya kolom mati.
Kurang lebih konsepnya seperti ini. Ini sudah saya ubah warnanya untuk memudahkan. Jadi secara konsep ini akan menyala per baris secara bergantian dengan delay yang sangat kecil, yaitu 20 milisecond. Sebagai tips, tuliskan kode port baris dan port kolom pada satu baris kode untuk memudahkan dalam menganalisis bentuk dot matrix seperti yang saya contohkan pada coding tersebut. Oke, kita coba, mari praktekkan dengan alat langsung. Mari kita coba dengan bentuk smile seperti di slide terakhir. Kurang lebih kodenya ini sudah saya copy di notepad. Nah, seperti ini dengan delay saya tulis di J nih, pakai variabel J ya. Dengan J. Misalkan kita pakai delay yang besar dulu, 50 misalkan ya, biar nampak pergerakannya. Ini port A adalah kolomnya, kemudian port B adalah baris. Jadi di sini baris 1, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, 5 dan seterusnya sampai 8, satu-satu ya urutannya. Nanti konsepnya menyalakan lampu di kolom sini pada baris 1. Lampu pada kolom ini yang 0 yang nyala ya, pada baris 2. Ini yang 1 yang nyala, yaitu baris 2 dengan delay atau nyalanya 50 milisecond. Kita coba compile. Nah, akan nampak aneh seperti itu ya kalau delaynya terlalu banyak. Jadi line scanningnya atau flickeringnya parah ya, nampak sekali. Jadi konsepnya seperti itu, line scanning dari atas ke baris pertama, baris kedua sampai baris ke-8, tapi dengan delay yang sangat pendek. Ini saya coba simulasikan atau tampilkan dengan delay yang cukup panjang. Mari kita coba kalau delaynya saya kurangi menjadi 5 mungkin ya. 5 di sini. 10 kali lipat lebih cepat daripada yang sekarang. Nah, akan nampak nyala dengan flickering lebih rendah daripada yang tadi. Tapi ini kalau dilihat dengan mata langsung, tidak dengan lewat kamera, itu masih kelihatan kedipannya ya. Karena ini masih 5 milisecond kali 8, ini 40 milisecond, kedipannya masih terlihat cukup berkedipnya ya. Berkedipnya terlihat di mata. Untuk lebih nyamannya lagi dikecilkan lagi menjadi 1 atau 2, mungkin 1 mungkin. Nah, ini lebih nampak seolah benar-benar nyala semua, padahal aslinya berkedip dari paling atas sampai ke bawah dengan kecepatan 1 milisecond. Ini saya delaynya 1 milisecond. Kemudian bagaimana kalau kita akan menggerakkan atau menganimasikan gambar pada dot matrix seperti di dot matrix saya ini ya. Jadi bisa bergerak, itu anggap saja bentuk sebuah cangkir, kemudian asapnya, cangkir kopi ya, asapnya atau uapnya bergerak gitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, seperti konsep bikin animasi animasi atau stop motion, maka kita membuat 3 bentuk gambar ya, 3 bentuk gambar. Ini gambar pertama di dalam atau disangkarkan ke dalam for selama mau berapa kali ditampilkan. Kalau ini saya tampilkan 50 kali atau 50 milisecond saja, anggap saja 50 milisecond. Kemudian lanjut di bawahnya gambar kedua saya tampilkan 50 milisecond, gambar ketiga saya tampilkan 50 milisecond. Seperti itu kurang lebih. Jadi konsepnya kita membuat frame per frame. Kalau ini saya hanya membuat 3. Nah, cukup ribet memang untuk dot matrix. Kalau untuk animated, maka dibutuhkan chip tambahan agar memudahkan kita dalam membuat teks bergerak pada dot matrix. Chip tambahan di modul dot matrix Arduino sudah banyak tersedia di pasaran. Jadi pakai itu saja lebih mudah, pinnya pun lebih hemat. Hanya 5 pin kalau nggak salah. Nah, itu demikian praktikum kita
tentang dot matrix. Mungkin sedikit membingungkan, sedikit memusingkan karena memang dot matrix ini cukup lumayan rumit lah ya, tricky untuk menyalakan apalagi untuk menggerakkan. Semoga bisa dipahami. Selamat belajar. Terima kasih.